Q&A yang kedua, kalau nggak salah, bagaimana cara kalian menanggapi tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan? Benarkah Alkitab telah dipalsukan? Nah, teman-teman, mungkin zaman sekarang ini makin banyak pemikir-pemikir kritis yang kemudian memikirkan bagaimana keautentikan atau keabsahan Alkitab tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen atau Alkitab yang kita pegang sekarang adalah Alkitab yang sudah dipalsukan dengan berbagai pertimbangan mereka. Teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan atau tuduhan bahwa Alkitab kita telah dipalsukan, respon pertama harusnya kita tidak marah ya teman-teman. Tidak marah sekalipun kita di sini statusnya sebagai yang dituduh. Teman-teman, salah satu yang harus kita pahami dalam sebuah kasus adalah kasus atau tuduhan tersebut akan menjadi sah apabila disertakan dengan bukti. Contohnya mengenai KPK dan juga koruptor. Teman-teman, KPK yang kemudian mendatangi koruptor atas tuduhan korupsi. KPK tersebut bukan mendatangi koruptor hanya dengan omongan tetangga, hanya dengan opini mereka, tetapi mereka datang dengan bukti. Ya, misalnya mereka menyertakan bukti transfer. Oh, kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah menyelewengkan dana sekian, ini buktinya, kamu transfer ke orang A, ke orang B, kamu gunakan untuk shopping, kamu gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Dengan kata lain, tuduhan mereka menjadi sah karena tuduhan tersebut disertakan dengan bukti yang juga mereka perhadapkan kepada terdakwa. Teman-teman, ketika kita diberikan tuduhan bahwa Alkitab kita telah dipalsukan, harusnya kita pun coba berpikir ya, kita coba berpikir, atau kita coba memberikan pertanyaan pancingan kepada mereka. Misalnya, betul kitab Alkitab sudah dipalsukan. Kalau memang tapi Alkitab sudah dipalsukan, ngana tahu siapa yang suka saya palsu kitab Alkitab. Apakah benar Alkitab saya sudah dipalsukan? Jika ya, siapakah yang memalsukannya? Dan kalau misalnya sudah dipalsukan, kira-kira di mana ya dipalsukannya? Terus kalau memang sudah dipalsukan, berapa lama ya mereka memalsukannya? Kira-kira berapa banyak yang mereka palsukan? Oh, atau kamu bisa menunjukkan kepadaku manakah bagian Alkitab yang sudah dipalsukan? Apakah satu ayat, 2 ayat, 1 pasal, atau 1 kitab? Dan kalau memang sudah dipalsukan, bolehkah kamu menunjukkan kepadaku manakah yang asli atau Alkitab yang asli? Nah teman-teman, ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, biasanya orang yang memberikan tuduhan itu akan berpikir kembali mengenai tuduhan yang mereka berikan kepada kita. Tetapi kalaupun mereka masih tetap meragukan atau mereka masih tetap mendesak kita, Alkitab kamu sudah dipalsukan, teman-teman bisa memberikan bukti internal dan eksternal untuk menjawab tuduhan mereka. Bukti internal datang dari Alkitab sendiri. Kita melihat bagaimana Alkitab ditulis tanpa ada rekayasa. Hal itu terlihat bagaimana kisah yang diulas dengan sejujur-jujurnya di dalam Alkitab. Contohnya, kisah mengenai perzinahan antara Daud dan Bathsheba. Teman-teman, manusia mana yang aibnya mau dibuka di depan umum? Manusia mana yang dengan gamblang mau menyatakan dosanya, mau menyatakan kelemahannya di depan semua orang untuk dipermalukan? Tetapi kita melihat bagaimana Alkitab ini bukan rekayasa manusia. Kalau memang rekayasa manusia, bisa jadi ada bagian-bagian yang di-skip, bisa jadi ada bagian-bagian yang terlalu mungkin vulgar, gak mau dikasih lihat di Alkitab, gak mau ditulis di Alkitab. Tapi karena ini adalah firman Allah, maka penulis pun harus menuliskan tepat seperti yang mereka dengar dari Allah. Kemudian ada juga bukti eksternal yang diberikan atau yang disajikan di luar dari Alkitab. Hal itu
dibenarkan atau disahkan dari bidang sejarah maupun arkeologi. Ada dua sejarawan yang kemudian meneliti mengenai kematian Tuhan Yesus. Ada Josephus, dia adalah seorang sejarawan Yahudi, dan juga ada Tacitus, dia adalah sejarawan Romawi, yang kedua-duanya sama-sama mengesahkan, sama-sama menyatakan bahwa benar Yesus mati. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa mereka adalah sejarawan yang tidak Kristen, sejarawan yang bukan Kristen, tetapi mereka menyatakan bagaimana kematian Yesus, yang artinya mereka ingin juga menjelaskan kepada kita dan memberikan kesaksian bahwa benar Yesus datang ke dunia, benar Yesus pernah ada di dunia, benar Yesus pernah mati, sekalipun mungkin mereka tidak mengakui tentang kebangkitannya. Nah teman-teman, itu adalah contoh simpel bagaimanapun mereka mengesahkan apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai eksistensi Yesus di dalam dunia ini. Teman-teman, apabila Alkitab memang telah dipalsukan, sampai detik ini mungkin kekristenan tidak bertahan. Sampai detik ini mungkin kekristenan sudah hancur, sudah tidak ada. Apa yang mau dipercaya tentang hoax? Jika memang itu palsu, tidak mungkin para martir merelakan dirinya sampai mati demi pemberitaan Injil, demi pemberitaan kabar baik. Jadi itulah penjelasan mengenai benarkah Alkitab kita sudah dipalsukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya.